Halo teman-teman semua, balik lagi nih di sesi bijak santai. Kali ini kita akan belajar tentang seni tari bersama Bu Arum dan Bu Vivi. Silakan Bu Arum dan Bu Vivi memperkenalkan diri sendiri. Silakan dari Bu Arum terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Setiawati Mega Arumsari, bisa dipanggil Bu Arum. Di sini saya sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 18 Malang. Perkenalkan, nama saya Sofia Citra Nurrohma, biasanya dipanggil Bu Vivi. Di sini saya sebagai guru PPST seni tari di SMP Negeri 18 Malang. Oh iya, Jin, kita belum perkenalan nih. Perkenalkan, nama saya Hafiz dan Nama saya Syokina, bisa dipanggil Ocin. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih. Pengalaman apa aja sih yang Bu Vivi dan Bu Arum dapatkan sebagai seorang penari selama ini? Silakan dari Bu Vivi terlebih dahulu. Oke, kalau pengalaman saya dari pengalaman tari saya itu sudah dari TK. Jadi saya mempelajari tari itu dari TK, lanjut ke SD, ke SMP, ke SMA, terus lanjut sekarang menempuh kuliah di pendidikan seni tari dan musik di Universitas Negeri Malang. Bagaimana dengan Bu Arum? Mungkin hampir sama ya. Dari kecil saya sudah mengikuti perlombaan tari-tari dan mengikuti sanggar. Mungkin sanggarnya sekarang masih ada, yaitu Sanggar Sena Putra. Ya. Terus waktu SMP dan SMA saya mengikuti sanggar Budi Ayuga Dancer. Lalu waktu kuliah saya berkuliah sama dengan Bu Vivi, yaitu di jurusan seni tari dan musik Universitas Negeri Malang. Wah, keren banget ya guys. Menarik banget ternyata pengalaman dari Bu Arum dan Bu Vivi sebagai seorang penari. Oke, kayaknya ini kita langsung aja ya guys masuk ke tema video kita hari ini, yaitu tentang seni tari. Oke, jadi menurut Bu Vivi dan Bu Arum itu pengertian tari atau maksud dari seni tari itu apa sih? Bisa dimulai dari Bu Vivi. Kalau dari saya, pengertian tari itu pengungkapan rasa. Pengungkapan rasa kan, kalau rasa itu ada sedih, ada gembira, ada apa lagi ya? Jadi bisa kita itu mengungkapin kalau lagi galau gitu, bisa dibuat tarian tuh bisa tuh. Jadi tari itu adalah pengungkapan rasa kalau menurut saya. Kalau dari Bu Arum bagaimana? Kalau menurut saya tari itu adalah pengungkapan ekspresi, sama ya, rasa, ada rasa sedih, jatuh cinta, tapi disalurkan melalui gerakan. Kalau menyanyi berarti kan kita pengungkapan rasanya itu lewat kata-kata, nada dan irama. Bedanya itu. Berarti inti dari pengertian tari itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan melalui gerak tari ya. Betul. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, tari adalah pengekspresian emosi melalui gerakan kan Bu. Gerak dasar apa aja sih yang biasanya dipakai oleh seorang penari? Kalau di Malang mungkin ya, yang pertama yaitu tanjak atau mendak ya. Lalu yang hal utama kalau seorang penari itu kalau mau hafal harus bersemangat lebih dahulu. Dan yang bentuk paling utama yaitu mendak itu tadi. Mungkin kalau yang pengaplikasiannya bisa dijelaskan dengan Bu Vivi di eskul ya Bu ya. Iya. Jadi kalau gerak dasar tari itu beda-beda ya, per daerah itu beda-beda. Seperti Bali, Banyuwangi, Jawa Tengah itu beda-beda sendiri. Contohnya kalau Bali, ada namanya Bali itu singget. Kalau di Malang namanya singget, kalau di Banyuwangi, Bali itu beda-beda namanya. Jadi kalau singget itu perpindahan gerakan. Jadi kalau misal dari gerakan ini ke gerakan selanjutnya itu namanya singget kalau di Malang namanya. Kalau di Bali apa namanya baru piles. Kalau namanya di Bali itu namanya piles. Jadi kayak gitu-gitu, beda-beda, per daerah itu beda-beda. Kalau di Jawa Tengah mungkin
tangan ya mungkin. Iya, mungkin tangannya tangannya jadi beda ting, ting kayak Rayung gitu ya. kayak gitu-gitu. Terus kalau ada namanya tuh gerak dasar matanya dari Bali kan kalian tahu juga ya. Iya. Ada namanya Seledet. seledet pong kayak gitu kan, lucu gitu kan kelihatannya kan. Mata yang kayak langsung mengiris Iya. nostalgia banget kan ya Bu Iya. ya. Nah itu namanya seledet pong kayak gitu. Wah ternyata menarik banget ya gerak dasar dari tari ini, dan pasti masih banyak lagi ya Bu ya gerak dasar yang Banyak banget. wah keren banget. Nah Bu, berikutnya nih, bagaimana sih langkah awal yang dilakukan untuk melatih anak agar bisa menari dengan benar dan bagus? Kan setahu saya nih biasanya awal-awal kalau di ekskul nari kan kita lihatnya itu pasti gerak bahasa tubuhnya belum belum enak, terus Bentuk. masih kaku gitu ya Bu Iya. ya. Tips and triknya itu gimana sih? Mungkin bisa awalnya itu dari pelajaran seni budaya dulu. Kan di pelajaran kelas 8, kalau yang nanti lihat anak kelas 8 ya, ada pelajaran gerak dasar tari, keunikan gerak dasar tari. Mungkin bisa awalnya dikasih pembelajaran dulu awal. Jadi gambaran awalnya dia itu sudah bersemangat terlebih dahulu kalau mau berlatih nari. Tapi nanti untuk pendalamannya bisa dengan mengikuti PPST tari di SMP 18 gitu ya. Jangan lupa ikut ya guys. Keren. Mungkin dari Bu Vivi? Kalau yang pertama itu kemungkinan harus dari dirinya sendiri ya, harus mau aku pengen belajar. Jadi kalau misal malas-malasan percuma kan kalau kita ngajarin merekanya cuman apa sih gitu kan sama aja kan, nggak mau Nggak ada semangat. nggak ada gitu ya. semangat gitu kan. Jadi kalau misal awal pertama itu harus mau dan yakin kalau dia tuh bisa. Semua orang tuh sebenarnya bisa nari, semua orang tuh bisa gerak gitu. Masalah dia luwes atau enggak itu karena dia sendiri mau atau enggak gitu. Berarti emang dari awal itu dari niat dirinya Niat sendiri, dirinya terus baru sendiri, iya. kalau udah niat semangat nih baru Iya. dikasih edukasi yang lain. Betul. Iya, gitu. apalagi kalau maunya cuman males-malesan jadi cuman pengen ikut-ikutan aja kan sama Nggak aja. ada eskulnya gitu kan. Nggak ada anak Banyak eskul. kayak gitu banyak banget cuman pengen ikut-ikutan aja. Jadi kita melatih nih enak susah-susah di depan, yang belakang-belakang ngeliatin yang lain. Kayak gitu-gitu banyak banget. Pasti Jadi kesel banget ya Bu. Berarti kayak cuman buat formalitas, aku ikut ekskul nari. Iya. kalau dibilang kesel sih enggak, cuman ya namanya jadi guru tuh harus sabar. Banget. Jadi kita harus ngerti gitu loh maunya anak-anak itu kayak gimana. Jadi seperti itu. Oh iya Bu, saya dengar-dengar dalam waktu dekat ini akan ada banyak perlombaan ya Bu. Betul. Iya Bu. Persiapan apa aja sih yang sudah Bu Arum dan Bu Vivi persiapkan untuk PPST tari mengikuti perlombaan? Yang pasti persiapan dari pembentukan tubuh anak-anak dulu ya. Jadi kita pilih anak-anak yang tubuhnya sudah kebentuk, mendaknya sudah benar, gerakannya hafal. Yang pertama itu adalah hafal dulu. Tapi kalau nanti masalah lemas tadi ya Bu ya, terus itu bisa dilatih lagi. Kalau yang dekat ini mungkin ada bulan bahasa Oktober, terus ada juga MCCT itu ada juga. Kalau di tariannya eskul kita sudah mempersiapkan Tari adu manis ya, Bu, ya? dari Jawa Barat. Wah, boleh di spoiler nggak nih Bu? Kira-kira itu tarinya gimana sih, kok kayak menarik banget, kayak surprise. Surprise dong. Surprise dong kalau nanti bisa dilihat di event bulan bahasa. Ditunggu Bu. Iya, ditunggu dong. Tunggu ya. Wah, berarti benar-benar harus persiapan yang matang ya. Iya, dari jauh-jauh bulan Jauh-jauh. sudah kita latihan anak. udah berapa kali pertemuan ya Bu ya? 3 bulan. Udah iya, udah buat. Jadi kalau misal buat namanya lomba ya kan, pesaingnya itu kan banyak, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan malah, bukan jauh-jauh hari lagi. Ya. Semoga lancar ya Bu acaranya nih. Amin. Yang terbaik. Oke. Ini topik yang berikutnya sebenarnya agak Apa nih? Kalau gitu ya Bu. Nah, setahu saya nih kalau dalam dunia tari itu pasti ada hubungannya dengan hal spiritual yang di luar nalar. Contohnya aja nih, kalau nari itu
pasti ada yang kesurupan, apalagi yang saya tahu dari tari di Bali ya. Iya. Nah itu tuh pasti ada yang kesurupan dan pokoknya yang di luar nalar lah ya. Nah pengalaman Bu Vivi dan Bu Arum itu tentang kejadian-kejadian seperti itu tuh apa aja sih? Kalau mungkin di kampus kayak gitu sudah hal yang biasa ya Bu ya. Jadi kalau waktu pembuatan karya biasanya kita itu diminta untuk istilahnya izin dulu ke tokoh yang akan diangkat. Jadi kalau dulu Bu Vivi ke Bali ya Bu ya, ke Bali itu minta izin dulu. Jadi tujuannya apa sih? Biar tokoh ini mengizinkan kalau kita ada salah-salah pembuatan karya, jadi gak dimarahi lah gitu ya. Itu Berarti izin ke leluhurnya dulu yang punya gerakan tarian ini, yang Ya. punya cerita dari tari ini. Benar. Ya. Kalau dari Bu Vivi pengalamannya apa aja Bu? Sebelumnya kan saya dari Banyuwangi ya, Iya. apalagi Banyuwangi Banyak. banyak banget berdekatan dengan Bali, bersampingan dengan Bali, banyak banget. Apalagi namanya ada pernah dengar acara Sebelang, pernah nggak? Kira-kira Dengan penarinya satu. Yang penarinya satu pakai apa namanya, kostum yang aduh Heboh. heboh. Iya, Iya. pernah. Jadi di atas gitu kan, dia itu dibilang kesurupan sih Enggak 100%. bukan 100% kesurupan, cuman itu bukan dimasukin apa ya Bu ya. Kalau dibilang dimasukin kan gak enak gitu. Apa kayak setengah-setengah gitu? Bu? Iya, Ya, iya. jadi feel-nya gitu. Jadi dikasih dia dibikin dibikin setengah sadar. Jadi yang ada di dalam tubuhnya itu bisa dibilang leluhur dari desa yang ditempati. Jadi desa Kemiren kalau dibilangnya, Kemiren. Jadi kalau di sana tuh banyak banget dibilang kesurupan, sebenarnya bukan kesurupan. Tapi dibilang enggak kesurupan juga bukan enggak kesurupan, karena mereka kan nggak sadar kan. Terus kalau misal di saat selesai di panggung itu kan ada kadang ya namanya kesurupan itu biasanya tidak izin. Ya Nggak kan? izin ini maksudnya dalam kayak biasanya ritual apa? Maksudnya apa ya? Gimana sih izinnya ke para leluhur itu? Apakah dari ruang khusus atau bagaimana? Biasanya ya sebelum hari H kita bikin tumpeng gitu ya, selamatan lah ya. Bukan ritual, Doa bersama. doa bersama. Jadi biar yang punya apa namanya cerita atau yang punya Tokohnya tokoh ya. lah ya, itu terima gitu loh, kalau wah diangkat nih ceritaku kayak gitu. Jadi sebelum pertunjukan kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu, itu wajib ya, karena biar kita diberikan kelancaran gitu. Yang utama itu. Kalau pengalaman Bu Arum itu pernah ya Bu Arum ya? Pernah di kampus kemasukan tuh pernah waktu kita jadi panitianya. Jadi kan kalau misal ada mahasiswa baru tuh masuk, kita kan ngadain acara namanya welcome konser kan di Malang, di Universitas Negeri Malang tuh. Nah waktu itu kita Bu Arum nih yang punya apa namanya rasa pernah ketempelan. Kalau saya alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Sudah biasa saja. Gimana Bu rasanya Bu? Nggak sadar ya, nggak sadar gitu itu. Jadi itu katanya itu ada teman saya yang nggak percaya, kan kita kan ya berdampingan dengan hal-hal gaib ya. Jadi kita tuh nggak boleh nggak percaya, itu nggak boleh, tapi dibilang harus percaya ya sebenarnya juga nggak boleh juga ya. Tapi kan berdampingan, jadi harus tetap menghargai. Jadi pada saat itu teman saya ada yang nggak percaya tentang hal seperti itu. Akhirnya ada yang dibukakan mata batinnya. Nah itu nyamber ke yang lain gitu. Dan posisi saya dan ada beberapa teman saya itu kondisinya capek gitu. Jadi tiba-tiba aja nggak sadar. Jadi disembuhin ya nggak sembuh-sembuh ya Bu ya. Iya. Sampai lama ya itu. Sampai berapa? Berarti kestabilan tubuh ini juga benar-benar berpengaruh ya Bu, Iya, ya? kayak energinya itu nggak balik-balik gitu sampai berapa minggu gitu, masih kayak capek gitu di badan. Tapi sekarang udah Alhamdulillah sudah aman. Dengan takutnya apa? Iya, Kegagalan juga. Aman. Udah berapa tahun ya Bu ya? Udah lama. Udah lama. Oke.
Wah, ternyata menarik banget ya pengalaman-pengalaman mulai dari yang di luar nalar, banyak banget. Sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Vivi dan Bu Terima kasih. Arul sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai bersama kami. Nah, untuk kalian yang masih kepo lebih dalam lagi, pengen tahu lebih dalam lagi tentang tari atau kalian mau ikut join BPST, langsung aja hubungi Bu Vivi dan Bu Arul. Oke. Gitu. Oke. Jadi mungkin cukup sekian video dari kami. Jadi di sini kita udah banyak banget ya dapat wawasan dari seni tari, mulai dari pengertian seni tari, gerak dasar, dan kita juga tahu gitu pengalaman-pengalaman seru yang dialami oleh Bu Vivi dan Bu Arum, guys. Oke, jadi sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye bye.